ditabrak itu 2 motor. Yang satu motor itu jatuhnya di aspal, saya kan langsung ke kali. Naas, seorang penjaga keamanan yang sedang mengatur lalu lintas di depan sebuah perkantoran di Pancoran, Jakarta Selatan, ditabrak pengendara sepeda motor. Peristiwa berawal ketika korban sedang mengatur mobil yang keluar dari sebuah gedung perkantoran. Namun tiba-tiba, sebuah motor dengan kecepatan tinggi menabrak penjaga keamanan itu. Akibatnya, korban mengalami luka parah di bagian kepala. Korban segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Satu orang tewas dan seorang pemotor mengalami luka-luka akibat ditabrak mobil truk di Jalan Pantura Demak, Jawa Tengah. Tak hanya itu, sebuah rumah juga hancur dihantam mobil truk yang oleng. Peristiwa berawal ketika mobil truk yang sedang melaju, tiba-tiba ada sepeda motor yang berbelok di depannya. Untuk menghindari tabrakan, sopir kemudian membanting setir. Truk kemudian menghantam rumah dan seorang pesepeda yang sedang melintas. Sementara itu di Ngawi, Jawa Timur, 2 kendaraan truk terlibat kecelakaan diduga karena sopir yang mengantuk. Kemudian truk masuk ke jalur yang berlawanan arah sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan. Akibat kejadian itu, sopir dan kenek truk mengalami luka-luka. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang ibu berhasil menggagalkan komplotan begal yang akan membawa lari sepeda motornya. Peristiwa itu berawal ketika komplotan begal mengejar seorang remaja, namun remaja tersebut berhasil meloloskan diri. Kemudian komplotan itu mendekati warung dan mencoba mengambil sepeda motor yang terparkir. Melihat kejadian itu, ibu penjaga warung tak tinggal diam. Dia kemudian memukul si begal. Akibatnya begal itu terjatuh dari motor dan lari meninggalkan senjata tajam miliknya. Eril, seorang pedagang sayur keliling, jatuh ke jurang sedalam 20 meter di Jalan Mamasa, Poliwali Mandar, Sulawesi Selatan. Diduga, Eril mengalami kelelahan usai berjualan sayur keliling. Korban hilang konsentrasi ketika melewati jalan yang menikung. Sejumlah warga nampak sedang mengevakuasi sepeda motor. Korban yang mengalami luka-luka segera dilarikan ke rumah sakit oleh warga. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam musibah kecelakaan itu. Ibu, pemadamnya udah datang ya. Ya. Suami ibu belum bisa ditelepon. Ya. Tunggu sebentar ya, Bu. Hah? Suhulah, seorang wanita parubaya warga Jalan Mawar, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Ia menjadi korban tabrak lari mobil di Tebet, Jakarta Selatan. Hal itu membuat Suhulah jatuh ke dalam sungai yang berada di tepi jalan raya. Akibat kejadian itu, Suhulah mengalami luka bengkak pada kaki kirinya. Seperti biasa, di pagi yang masih gelap, Suhulah ditemani sang suami berangkat menuju tempat kerjanya. Namun Suhulah harus berangkat lebih dulu karena motor suaminya kehabisan bahan bakar. Suhulah pun pergi meninggalkan suaminya. Ya udah Pak, Papa hati-hati ya. Iya, hati juga ya Mama ya. Ya udah Pak. Pada saat kejadian, posisi saya berangkat dari rumah itu bareng dengan suami saya, cuma beda motor. Nah, pas di jalan suami saya isi bensin dulu, saya lanjut jalan. Di lampu merah, Suhulah berhenti bersama salah seorang pengendara wanita. Mereka pun sabar menunggu lampu hijau menyala.
Sementara itu, seorang pengemudi nampak mengantuk mengendarai mobilnya. Lampu hijau kemudian menyala, tapi tiba-tiba mobil melaju kencang dan menabrak Suhulah dan pengendara motor lainnya. Pengendara wanita terpental dan jatuh di aspal bersama sepeda motornya. Sementara itu, Suhulah jatuh ke dalam sungai yang berada di tepi jalan raya. Tabrak itu 2 motor. Yang satu motor itu jatuhnya di aspal. Saya kan langsung nyebur kali. Di dasar sungai, Suhulah merintih menahan sakit akibat kakinya terbentur batu-batu sungai. Suhulah merangkak berusaha menepi ke pinggir sungai. Nah, pas saya udah agak minggir ke kali itu kan, pas udah kejadian, saya buka handphone masih bisa tuh buat telepon. Saya telepon suami saya, nggak diangkat-angkat, akhirnya mati total handphonenya. Suhulah berhasil menepi. Dia kemudian mencoba menghubungi suaminya. Tak lama ponselnya pun mati, rusak karena terendam air. Suhulah pasrah tak mungkin bisa naik karena tebing sungai yang terlalu tinggi. 3 orang warga yang mendengar teriakan Suhulah segera datang. Namun karena dasar sungai yang dalam, warga tak bisa langsung menolong Suhulah. Warga kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran. Ibu, pemadamnya udah datang ya. Ya. Suami ibu belum bisa ditelepon. Ya. Tunggu sebentar ya, Bu. Hah? Nggak aktif, saya nggak bisa telepon. Ya sebentar ya, yang penting ibu nih. Airnya alhamdulillah lagi nggak meluap, cuma agak deras ya. Jadi pas saya bangun dari motor itu, saya agak ke bawah. Cuma saya buru-buru nyari batu-batu biar saya bisa agak naik gitu, nggak ke air gitu. Alhamdulillah saya bisa menepi ke pinggiran tembok. Akibat kecelakaan itu, Suhulah harus beristirahat dari tempatnya bekerja. Ia hanya bisa duduk bersandar pada tempat tidurnya. Kakinya yang bengkak membuatnya tak bisa berjalan dan belum bisa beraktivitas seperti biasa. Oh, sakit dong, Pak. Iya, maaf. Bapak sih ditelepon sama ibu tadi, nggak diangkat. Ya, Bapak kira kan Ibu udah capek kantor, jadi Bapak langsung aja ke Pak. kantor. Iya. Kondisinya kenceng banget ya Mas, jadi tapi saya sadar pas nabrak trotoar itu terus hampir nyemplung ke kali, saya sadar, cuma saya istighfar, saya nyebut-nyebut asma Allah aja sampai turun ke kali. Pas saya berdiri, saya langsung bersyukur saya masih dikasih selamat. Sobat penyintas, di jalanan bukan hanya rawan dengan tindak kriminal, tapi juga rentan dengan peristiwa tabrak lari. Untuk menghindari kejadian tersebut, lebih tingkatkan kewaspadaan ketika berkendara. Untuk keselamatan, pastikan kondisi badan sedang fit dan selalu berdoa sebelum melakukan perjalanan. Di posisi itu kita hanya bisa pasrah dan berdoa.